Dari semifinal Liga Eropa, dua tim asal Italia harus beda nasib. Juventus harus bermain imbang dengan Sevilla, sedangkan AS Roma berhasil menang atas Bayern Leverkusen. Hanya AS Roma yang memastikan satu kaki ke final sebelum leg kedua di pertandingan. Lantas bagaimana jalannya pertandingan? Simak ulasan berikut ini di channel Siaran Bola. Leverkusen yang bertindak sebagai tim tamu bermain agresif sejak menit awal. Leverkusen berhasil mendapatkan dua peluang, namun masih bisa diselamatkan oleh Rui Patricio. Peluang terbaik Roma hadir pada menit ke-19 ketika tandukan Roger Ibanez memaksa Lukas Hradecky terbang untuk menepis bola. Setelah itu pertandingan berjalan imbang meski tak ada peluang berbahaya tercipta. Skor 0-0 menutup duel babak pertama. Pada babak kedua, Roma tancap gas untuk menyerang Leverkusen. Peluang Tammy Abraham masih berada di samping gawang. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-60, Edoardo Bove mencetak gol, rebound dari Abraham. Menit demi menit telah berlalu. Again, it's a decent save. But Roma will not beat it. Peluang banyak yang gagal dikonversi menjadi gol. Skor 1-0 bertahan hingga akhir laga dan Roma harus menjaga keunggulan itu saat tandang ke Bay Arena pekan depan. Roma tampil agresif dengan menciptakan 8 attempts, 4 di antaranya on goal. Leverkusen yang unggul penguasaan bola bikin total 6 attempts, tapi cuma 1 on goal. Di akhir laga, terdapat momen menarik antara Jose Mourinho dan Xabi Alonso. Bagi Xabi Alonso, Jose Mourinho adalah sosok guru sekaligus mentor yang membuka jalan dalam karir kepelatihannya. Jose Mourinho merupakan mantan pelatihnya. Saat masih membela Real Madrid, Mourinho unggul atas sang murid dengan kemenangan 1-0. Sementara Juventus yang bermain di kandang sendiri, ditahan imbang oleh Sevilla. Youssef En-Nesyri membuka keunggulan di menit 26. Juve baru bisa membalas di ujung pertandingan lewat gol Federico Gatti, 97. Hasil imbang 1-1 ini tidak buruk bagi Sevilla untuk meladeni Juventus dalam laga leg kedua semifinal Liga Eropa pekan depan. Di sisi lain, Juve pun mengintip kesempatan lolos ke final. Sevilla bermain sangat baik dan berhasil membuat Juve frustrasi. Dari Conference League, West Ham United berhasil menang atas Al-Askamar, saling menyerang sejak kick-off, West Ham kebobolan jelang istirahat. Tijani Reijers membobol gawang The Hammers pada menit ke-41, usai memanfaatkan umpan Sven Mijnans. Defending of their own. This is a shot, Areola can't get to it. Skor 1-0 bertahan hingga jeda. Di babak kedua, West Ham bisa membalas. Pada menit ke-67, penalti didapat tuan rumah usai Matt Ryan melanggar Jaded Bowen. Bola 12 pas kemudian bisa dikonversi Said Benrahma menjadi gol. Skor menjadi 1-1, kurang dari 10 menit berselang, West Ham mendapat gol keduanya sekaligus berbalik unggul. Kini Michail Antonio yang membobol gawang wakil Eredivisie itu. Skor 2-1 bertahan sampai laga bubar. Di tempat lain, Fiorentina harus takluk dari Basel di Artemio Franchi. La Viola kalah 1-2, sempat unggul lewat gol Arthur Cabral di menit ke-26, wakil Serie A itu dibobol 2 kali di paruh kedua. Andy Diouf membawa Basel menyamakan skor di menit ke-71, dan Zeki Amdouni memastikan kemenangan Basel di masa injury time. Selanjutnya, masih ada leg kedua digelar pada 19 Mei mendatang. West Ham tinggal menjaga keunggulannya, sementara Fiorentina harus berbalik unggul selisih gol dari Basel jika ingin lolos ke final. Simak juga, bagaimana perjuangan Manchester City saat menghadapi Real Madrid pada semifinal Liga Champions di video berikut.
Semifinal leg pertama antara Real Madrid dan Manchester City berakhir tanpa pemenang. Vinicius membuka keunggulan Real Madrid. Di babak kedua, giliran Kevin De Bruyne mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Di laga ini wasit juga ikut bertanding, maksudnya, bertanding di balik mafia. Lantas bagaimana jalannya pertandingan? Simak ulasan di video berikut. Real Madrid kembali kedatangan tim berat di semifinal Liga Champions. Setelah mengadakan Liverpool dan Chelsea, kini giliran tim Inggris lainnya yaitu Manchester City. City yang berstatus sebagai tim tamu, justru malah menguasai permainan sejak awal laga. Peluang pertama didapat Man City pada menit ke-7. Bola sepakan on target Kevin De Bruyne dari luar kotak penalti bisa ditepis Thibaut Courtois. 6 menit berselang giliran Rodri yang melakukan tendangan first time. Namun Thibaut Courtois masih cukup tanggung di bawah mistar. Courtois benar-benar menjadi tembok di mistar gawang, setelah 2 kali sepakan Erling Haaland bisa diselamatkan begitu mudah. Keasikan menyerang, Real Madrid mengancam pada menit ke-25. Umpan tarik Vinicius Junior ke arah Karim Benzema di depan gawang dapat disapu John Stones. Real Madrid akhirnya membuka keunggulan di menit 33. Soloran Eduardo Camavinga dari belakang berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Vinicius. Vinicius langsung menembak bola masuk ke dalam gawang, sekaligus membawa Real Madrid unggul 1-0. Man City gagal mengejar ketertinggalan hingga turun minum. Babak pertama berakhir untuk keunggulan Real Madrid 1-0. Di babak kedua tim bermain saling menyerang, menit demi menit telah berlalu. Man City menyamakan kedudukan pada menit ke-67. Tendangan keras Kevin De Bruyne berhasil memporak-porandakan gawang yang dijaga Thibaut Courtois. Kedudukan pun berubah menjadi 1-1, skor 1-1 tak berubah hingga wasit meniup peluit panjang. Di laga ini, nampaknya wasit juga ikut bermain. Wasit Arthur Dias melakukan kesalahan dalam laga semalam. Gol penyeimbang dari City seharusnya tidak terjadi. Bola tersebut sudah diklaim keluar dari garis lapangan. Carlo Ancelotti yang melakukan protes, justru mendapat kartu kuning setelah melakukan protes. beIN Sport lewat teknologi yang mereka miliki mencoba mengecek apakah bola yang dijangkau Bernardo telah keluar. Terbukti, wasit bikin kesalahan karena teknologi itu menunjukkan bola keluar. Ancelotti heran kenapa gol Man City ini tetap disahkan. Apalagi, VAR sama sekali tak mengecek kejadian tersebut. Hasil imbang ini membuat peluang kedua tim untuk melaju ke final sama-sama terbuka. Duel pada leg kedua bakal dilangsungkan di markas Man City pada 18 Mei mendatang. Terima kasih sudah menonton, klik komen, dan subscribe untuk mendapatkan update dari siaran bola.